Yo, WA guys. Kali ini setelah 3 juta kuadriliun tahun akhirnya kita melanjutkan Zephyr lagi ya guys ya. Nah, jadi nge-rap cuy. Dan by the way, di video saat saya membahas pengalaman saya kemarin, banyak banget tuh orang-orang yang ngira kalau saya pindah haluan gitu. Sumpah sih bikin yang ngira kayak gitu, pokoknya fix nggak pernah update channel ini gitu. Udahlah, cukup aja bahas hal yang nggak penting. Dan langsung aja yuk kita mulai. Cerita ini dibuka dengan memperlihatkan Kastil Lindal, yaitu wilayah yang diberikan kepada Altair bersama dengan gelarnya sebagai Grand Duchess saat dia masih 16 tahun. Di sini, Ned dan Zephyr pun akhirnya sampai di wilayah Altair atau Kastil Lindal. Zephyr pun langsung menunjukkan sebuah surat yang menyatakan bahwa dia merupakan utusan dari Saint Cahaya atau Lucius Giornetti. Setelah beberapa saat, mereka berdua pun dipandu oleh seorang kakek-kakek untuk pergi ke tempat di mana Tuan Putri berada. Mereka berdua pun berbincang mengenai Altair atau Sang Tuan Putri pada saat mereka sedang berjalan saat itu. Tapi tiba-tiba, saat mereka sedang membahas bagian yang paling penting dari topik ini, jatuhlah seseorang tepat di samping mereka yang membuat Ned langsung terkejut dan terheran-heran saat itu. Kemudian, kakek tersebut pun menjelaskan kalau hal ini merupakan hal yang biasa, karena orang ini adalah salah satu dari orang yang datang untuk melamar Tuan Putri. Altair Justina Cayenne merupakan gadis yang sangat sempurna, bahkan mempunyai segalanya, bahkan keberuntungan pun selalu memihak dirinya, karena satu-satunya ahli waris menyerahkan posisi tahta itu kepada dirinya, dan oleh sebab itu, Raja memutuskan untuk menyerahkan posisi raja selanjutnya pada pria yang akan menikahi Altair nanti. Dan ya, alhasil semua bangsawan pun menjadi sangat serakah akan hal tersebut. Tapi situasi berkata lain. Bahkan sebelum membicarakan pernikahannya, Altair berkata kalau dia tak akan sudi untuk berbicara dengan orang yang lemah dan tak berguna. Dan demi mendapatkan kualifikasi untuk berbicara dengan Tuan Putri, mereka pun terus-menerus mengambil tantangan dan juga terus-menerus pula dihajar hingga babak belur. Dan anehnya, mereka malah terus mengulangi hal itu setiap harinya hingga mereka bisa berbicara dengan Sang Tuan Putri. Ophelia Amleth, dia merupakan kesatria penjaga pertama milik Altair dan juga salah satu pemegang bangku orang terkuat di benua ini atau benua Aslan. Di sini, Ned sempat berpikir kalau para orang-orang ini merupakan orang-orang ampas. Tapi ternyata, kemampuan mereka ini cukup kuat. Kakek itu pun mengatakan kalau hal itu normal, karena orang-orang ini hanyalah utusan yang dikirim pelamar, karena hal itu juga diperbolehkan oleh Sang Tuan Putri. Tentu saja Zephyr tahu bahwa mereka ini memang orang-orang yang kuat dan lumayan, tapi tak bisa dibandingkan dengan Ned dan dia. Tapi masalahnya, lawan mereka ini adalah salah satu dari pemegang kursi yang sudah pasti sangat kuat. Dan di sisi lain, Zephyr sudah pasti kenal dengan Ophelia, karena dia berteman dengan Ophelia saat kehidupannya yang dulu. Tapi sementara itu, datang seseorang yang sok jago dan menyuruh Ned dan juga Zephyr untuk tidak memotong antrian dan berbaris di belakang. Setelah melihat orang ini, Zephyr pun langsung mengenalinya, karena dia berasal dari kuil langit, yaitu agama terkuat kedua dibanding kuil cahaya. Zephyr pun langsung main pintar karena dia tak ingin berlama-lama dengan orang sok jago ini. Sontak, Zephyr pun menunjukkan surat tersebut yang diberikan oleh Lucius itu pada orang tersebut, dan alhasil itu berhasil dan membuat dia memberi jalan pada Zephyr dan Ned. Setelah itu, bukannya diam, mereka malah membicarakan Lucius, dan lebih buruk lagi, mereka malah memfitnah Altair dan berkata kalau Altair mempunyai hubungan gelap dengan sepupunya sendiri atau si Lucius. Dan bahkan mereka juga berkata kalau Altair ini diam-diam mempunyai anak dan sekarang ini dibesarkan dalam kuil. Sontak karena mendengar hal itu, amarah sang kekasih yang tak ingin ceweknya difitnah pun langsung pecah seketika. Dan kemudian, boom, pecah gigi kau. Dengan sangat mantapnya, Zephyr pun menghajar si bacot ini hingga membuatnya terlempar sangat-sangat jauh. Karena hubungan buruk di antara kuil cahaya dan kuil langit sangat buruk,
kurasa mereka tak akan senang karena status Lucius lebih tinggi dari mereka. Tapi, kenapa kalian sampai membobol Altair? Dia adalah perempuan yang cuma bersama denganku hingga akhir hayatnya. Kau bilang hubungan kotor dengan sepupunya? Cari mati kau. Dan ya, karena mereka membuat Zephyr sangat marah, mereka pun telah menggali kuburan mereka sendiri dan harus segera bersiap untuk mati akibat ucapan tersebut. Cerita pun berlanjut di rumah kaca milik Tuan Putri. Di sini, Ned dan Zephyr sedang berbicara dengan kakek itu mengenai pertarungan Zephyr di barisan tadi. Tapi tiba-tiba, Zephyr pun disapa oleh seorang wanita saat itu juga. Di sini, dia bergumam bahwa seharusnya dirinya belum bertemu dengan orang ini sekarang. Zephyr pun tak habis pikir kalau momen ini akan terulang lebih cepat di kehidupannya saat ini. Akhirnya, setelah 5 juta abad, mereka ketemu juga guys ya. Altair berkata dia sudah membaca surat mengenai Ned dan Zephyr yang direkomendasikan oleh Saint Cahaya. Lebih tepatnya, sepupunya. Altair pun langsung bertanya, apa yang bisa Ned dan Zephyr lakukan untuk dirinya? Sementara Zephyr berbicara dengan Altair, Ned merasa aneh karena sedari tadi, Ophelia mengamati dia dengan mata yang sangat tajam. Anjir, ngerinya cok. Sementara itu, Zephyr pun berpikir akan kemampuan Altair. Ternyata, Altair punya skill yang sama dengan Eurydica, yaitu dapat membaca pikiran. Tetapi skill milik Altair masih belum sempurna. Jadi dia hanya bisa sedikit meningkatkan inderanya dan menyaring orang-orang yang dapat menjadi rekan untuk melawan penyembah Demon God. Yang diinginkan Altair adalah rekan yang kuat dan dapat dipercaya. Jadi, yang perlu dilakukan Zephyr adalah menunjukkan kalau dirinya memiliki kedua hal tersebut. Sontak, Ophelia yang melihatnya kemudian sadar kalau ini merupakan kekuatan naga. Dan tentu saja Altair juga tahu karena dia sudah familiar dengan hal itu. Sontak, karena itu Altair pun meminta Ophelia untuk segera bertarung dengan si Zephyr dengan tujuan untuk mengujilah kekuatan Zephyr ini. Di sini, Ophelia berkata bahwa dia akan berusaha memberikan 3 serangan pada Zephyr. Ophelia dan Zephyr kemudian bersiap untuk bertarung. Di sini, Ophelia sudah memasang kuda-kuda miliknya. Tetapi, dia sadar walaupun Zephyr hanya diam saja dan tak memasang kuda-kuda, tidak ada sedikit pun celah yang dimiliki oleh Zephyr. Dan dengan tiba-tiba, Ophelia pun memulai serangan pertamanya. Zephyr pun menangkis semua serangan Ophelia dengan tangan kirinya seperti sebuah aliran air. Di serangan keduanya, semua tusukan yang dilancarkan oleh Ophelia bahkan tak menembus pertahanan Zephyr sedikit pun. Dan di serangan ketiga, Ophelia terkena pukulan Zephyr dan bahkan dia tak sadar kalau rapier miliknya sudah direbut dari tangannya. Karena terkena pukulan itu, Ophelia pun terpukul mundur. Tapi, tak disangka Zephyr dengan sangat cepat sudah berada di belakangnya. Ophelia pun menyerah karena dia sadar kalau Zephyr merupakan seorang monster. Dan sampai sekarang, ada kemungkinan Zephyr terus menyembunyikan kemampuannya sehingga dirinya tak dikenal di benua ini. Setelah itu, Zephyr memberikan beberapa saran pada Altair mengenai rencana membagi perhatian para penyembah Demon God. Dan jika rencana itu berhasil, maka hanya dalam waktu 1 bulan, Zephyr akan bisa memberikan kepala dari naga biru untuk Altair. Altair pun bertanya imbalan yang dibutuhkan oleh Zephyr. Zephyr pun kemudian menyuruh Altair untuk memikirkan itu sendiri. Tetapi, karena terjadi beberapa masalah, saat ini dia kekurangan healer. Jadi, dia sangat membutuhkan healer untuk melakukan raid ini. Altair pun tersenyum karena jawaban dari Zephyr. Jadi dia bertanya, berapa persen kemungkinan Zephyr dapat membunuh naga itu? Kurasa tergantung padamu, wahai Tuan Putriku. Tentu saja Altair tahu mengenai benda yang diberikan oleh Zephyr. Sontak, Zephyr pun menjelaskan bahwa leluhur Altair sendirilah yang memintanya untuk menyerahkan warisan ini, tak peduli apapun yang terjadi. Dan setelah itu, Zephyr dan Ned pun pergi dari sana karena mereka telah menyelesaikan tugasnya. Di sisi lain, Zephyr tersenyum karena dia telah meninggalkan kesan pertama yang baik saat pertemuan pertamanya dengan Altair. Dan karena memang Altair sudah ditakdirkan untuk Zephyr,
maka Zephyr selalu mempunyai waktu untuk menunggunya. Sementara itu, Altair berkata kalau Zephyr merupakan seorang pria yang sangat menarik. Di samping itu, kata-kata Zephyr tadi membuat Altair menduga kalau Zephyr sudah bertemu dengan Putri Yuridika. Dan kalau dugaannya benar, maka mungkin Putri Yuridika lah yang sudah mentransplantasikan jantung naga dengan sempurna ke tubuh Zephyr. Dan jika hal tersebut benar, maka kemungkinan Zephyr lah yang akan menjadi kunci untuk rencana milik Altair. Tapi di atas semua itu, ada hal yang membuat Altair merasa aneh. Dan hal tersebut adalah saat Zephyr bersentuhan dengannya, lebih tepatnya saat Zephyr mencium tangannya tadi. Dan perasaan itu membuatnya melihat seberkas ingatan samar yang membuat hatinya seperti tersayat, anjay. Scene kemudian berpindah di dalam sekte Demon God, dan terlihatlah salah satu petinggi sekte. Di sini, dia sedang berbicara dengan pemimpin sekte Demon God mengenai kematian dari Aldean. Tapi, karena pemimpin sekte tak bisa membocorkan informasi karena dia sekarang memiliki segel yang menahannya, dia pun menyuruh budaknya sendiri untuk mencari tahu hal itu dan memastikan agar rencana kiamat mereka tak terhalang hanya karena hal ini. Pertemuan pun kemudian berakhir, dan karena tak ingin mengecewakan pemimpin, dengan cepat Alfred pun berencana menuju ke paroki ketiga Kuil Cahaya, atau lebih tepatnya merupakan tempat tinggal dari Lucius. Scene kemudian berpindah lagi dan memperlihatkan Altair yang sedang berdiri di sebuah gua yang indah. Selama ini, Altair selalu berusaha untuk melengkapi sihir kuno miliknya yang saat ini sedang tertahan. Tapi akhirnya, dirinya mendapatkan benda yang bisa membuat dia terlepas dari kekangan yang selama ini menahannya. Sontak, setelah menggunakan kristal itu, terbentuklah banyak sekali lingkaran sihir kuno, dan tiba-tiba terdengarlah sebuah suara yang berasal dari dalam situ. Dan tak disangka, suara tersebut ternyata berasal dari sisa-sisa kepingan jiwa Yuridika yang ingin sekali bertemu dengan penerusnya, yaitu Altair. Cerita pun berlanjut pada Zephyr dan Ned yang sedang main batu gunting kertas saat itu. Dan karena Zephyr yang menang, maka dia yang akan mengikuti perjamuan, sedangkan Ned akan mencari pengikut Demon God yang lain di dalam sini. Ned pun menyuruh Zephyr untuk mengambil salah satu Miss Bracelet. Tapi karena Zephyr tak mau, terpaksa Ned mengambil keduanya. Karena di dalam mansion tersebut terdapat banyak orang kuat, dan untuk dapat menyembunyikan kehadirannya, maka Ned harus memakai kedua gelang tersebut. Terlebih, Ophelia pasti akan selalu memperhatikan Ned. Tapi di samping semua itu, Ned hanya perlu berhati-hati dan masalah akan terselesaikan. Di sini, Zephyr pun memulai persiapannya. Abu kayu yang diambil tadi kemudian dilumurinya ke rambutnya. Dan tak lupa pula, dia juga mengendalikan otot wajah miliknya, sehingga membuat penampilannya berubah 180 derajat. Karena saat ini, dia sedang memakai teknik disguise yang merupakan teknik asli dari Shadow Apostle, yaitu salah satu petinggi kultus Demon God di masa depan. Tujuan Zephyr pergi ke tempat ini dengan menyamar adalah untuk mencari informasi. Karena tempat ini merupakan tempat perjamuan di mana para bangsawan, para pelamar bahkan para anggota kuil, serta beberapa tamu penting lainnya berkumpul. Dan tidak hanya itu saja tujuan Zephyr untuk kemari. Dirinya juga sedang mencari anggota yang akan direkrut dan mungkin akan cukup berguna baginya. Di dalam perjamuan tersebut, Zephyr berhasil dengan penyamarannya dan memulai mencari informasi dari orang-orang yang berada di sekitar sini. Di sini, dia juga mengetahui kalau rata-rata pembicaraan orang-orang mengarah ke raid Putri Yuridika, karena semua informasi yang mengarah ke situ diblokir semua, dan hal tersebut membuat mereka membicarakannya karena tidak ada satupun fakta yang benar dari kasus tersebut atau dari raid Putri Yuridika lalu. Sementara itu, dia pun diajak berbicara oleh seorang om berkacamata, dan ternyata om berkacamata ini tahu kalau Zephyr merupakan pria yang bertarung dengan pendeta kuil langit tadi saat pagi hari. Namun,
Bukannya kaget, Zephyr penasaran siapa sebenarnya orang ini. Karena walaupun dia tak memiliki kekuatan, dia bisa menebak penyamaran Zephyr dengan sempurna. Scene kemudian berpindah pada Ned yang sedang mengerjakan tugasnya, yaitu membantai para penyembah Demon God. Karena telah menyelesaikan tugasnya di bagian timur, dia pun pergi ke tempat lain, melewati jalur atap. Tapi sementara itu, dia langsung menyadari bahwa ternyata dirinya telah diikuti oleh Ophelia. Ned pun gelisah karena dia sudah membuat sebuah kesalahan besar, karena tak waspada bahkan sempat mengandalkan kemampuan dari gelangnya. Tapi, Ned heran bagaimana Ophelia bisa mendeteksinya bahkan setelah memakai lengkap gelang tersebut. Ned pun bertanya apa tujuan dari Ophelia untuk mengikutinya. Ophelia pun berkata kalau Ned sepertinya salah paham di sini, karena tujuannya yang sebenarnya adalah untuk menguji kekuatan Ned dengan cara memancing sebuah pertarungan. Ophelia berkata kalau Zephyr sudah membuktikan kekuatannya, dan karena Tuan Putri sangat ingin misi ini berjalan dengan baik, maka dia harus memastikan kualifikasi orang yang ikut ke dalam misi, tak terkecuali Ned. Cih, dasar wanita gila. Apa kau benar-benar ingin kuhajar? Baiklah, akan kukabulkan keinginanmu. Scene pun berpindah pada Elfrid yang sedang menyelidiki situasi di dekat kuil paroki ketiga. Di sini, dia mendapatkan jejak Dragon King Style dan jejak pertarungan Aldean. Dia tahu kalau dalam operasi ini murid Sang Timur juga ikut, dan juga dia menemukan sisa-sisa pertarungan kesatria perak dan emas. Tapi tak hanya itu, dia juga mendekat ke kereta dan menyentuh racun tersebut. Dia pun sadar kalau racun ini merupakan racun milik Persephone yang tak seharusnya berada di tempat ini. Sontak dengan cepat, Elfrid pun menuduh Sang Timur dan Tarantula yang baru bergabung yang telah merencanakan semua ini. Dia juga sadar kalau paroki ketiga kuil cahaya dihalangi jalan masuk dan keluarnya dengan semacam skill pemblokiran. Dan bahkan, burung pembawa pesan pun juga tersesat dan berkumpul entah di mana. Dan kesimpulannya, para burung tersebut ternyata sudah kehilangan koordinat. Dalam kasus ini, mereka seperti sedang menyembunyikan sesuatu yang berharga, dan itu disadari oleh Elfrid. Di sini, dia kebingungan memikirkan siapa sebenarnya yang mendapatkan Dragon Heart. Tapi, apabila Sang Timur yang mendapatkannya, berarti Sain sedang dimanfaatkan. Tetapi, jika yang mendapatkannya adalah Sain, maka bisa dipastikan kalau Sang Timur sudah berkhianat. Dia pun berniat untuk segera pergi untuk mencari bukti yang lebih kuat. Tetapi, dia kaget karena melihat ada seseorang yang sedang mengamati dirinya dari kejauhan. Orang tersebut kemudian menatapnya dengan sangat tajam dan kemudian langsung melarikan diri dengan tiba-tiba. Karena merasa orang itu berhubungan dengan semua ini, Elfrid pun menyuruh monsternya untuk mengejar orang itu. Tapi tak disangka, orang tersebut tak cukup cepat dan monster tersebut dengan sangat cepat langsung menggigitnya. Tapi tak disangka orang itu langsung menggunakan Dragon King Style pada para monster anjing tersebut. Tentu saja Elfrid tahu dengan jurus itu. Karena itu, dia pun berencana untuk menangkap orang misterius ini hidup-hidup karena sangat turut curiga kepadanya. Scene kemudian berpindah pada Ned dan Ophelia yang sedang bertarung dengan sangat sengit saat itu. Ophelia kemudian berniat mengakhiri pertarungan ini dengan tusukan miliknya. Tapi sayang sekali, usahanya digagalkan oleh Ned karena senjata milik Ned sangat-sangatlah nge-cheat. Sontak, rapier milik Ophelia pun terlempar seketika saat itu. Ophelia yang melihat ini burung berakhir, lalu melancarkan tendangannya. Sontak, karena tendangan itu dihindari, Ophelia pun melancarkan serangannya sekali lagi, yang tentu saja sangatlah kuat, sehingga menyebabkan kekacauan di area itu. Tapi sayang sekali, karena item Sultan milik Ned, dia pun langsung muncul di belakang Ophelia secara tiba-tiba, bahkan sebelum sempat disadari olehnya. Ned pun berkata kalau dia tahu bahwa Ophelia sebenarnya belum menunjukkan seluruh kemampuannya. Tapi itu juga sama berlaku dengan Ned, karena dia juga belum menunjukkan kekuatan aslinya.
Dan karena mendengar itu, Ophelia pun berbalik dan menebak kalau kekuatan sebenarnya Ned adalah Dragon King style. Dan ya, itu memang benar, dan langsung membuat Ned terkejut dan terheran-heran saat itu. Ophelia lalu berkata kalau kekuatannya yang sebenarnya adalah mata miliknya, dan skill seperti penyamaran dan menyembunyikan diri pun tak akan berguna di hadapan matanya. Tapi, belum lama ini, dia berhasil menemukan sesuatu. Di sisi lain, orang misterius tadi ternyata berhasil lolos dari kejaran Elfrid. Ternyata, orang misterius ini adalah murid bayangan Sang Timur yang asli, dan dia menemukan fakta kalau Ned telah berkhianat. Sementara itu, Ophelia pun memberitahu bahwa dia berhasil mencegah murid bayangan Sang Timur bergabung dalam raid Dragonheart sebelumnya. Ophelia bisa tahu Ned pengguna Dragon King style karena cara bernafas Ned, teknik langkah, observasi dan semuanya sangat-sangatlah cukup detail sehingga dia bisa mengetahuinya. Ned dan murid bayangan itu mempunyai kemiripan. Terlebih lagi, Zephyr juga menunjukkan adanya kemiripan dengan teknik Ned. Tapi, Putri sudah mengonfirmasi kalau Zephyr bisa dipercaya. Tapi dia ragu kalau Ned ini dapat dipercaya karena Ned mempunyai kemiripan dengan wanita itu, Master of Transfiguration, Smiling Woman. Ned sangatlah mirip dengan si Smiling Woman ini, seakan-akan mereka memang saudara. Sontak, karena mendengar hal itu, Ned pun shock seketika. Scene kemudian berpindah beberapa hari yang lalu, di saat Ned sedang menyiksa Aldean. Di situasi ini, Aldean mulai mencoba menanamkan rasa ragu dan mempengaruhi pikiran Ned. Dia memberitahu kalau dia tak bermaksud menyakiti keluarga Ned karena dia hanyalah seorang pendeta yang menjalankan perintah kuil. Dia berkata kalau Ned tak seharusnya melakukan ini padanya. Sebaliknya, Ned sebenarnya harus berterima kasih pada dirinya karena selama ini Aldean lah yang memberikan uang untuk menghidupi Ned. Dan karena merasa kasihan, dia pun mengirim Ned pada Sang Timur agar Ned bisa menjadi sangat kuat hingga seperti sekarang. Tapi, Ned tetap melanjutkan siksaannya dan tak mendengarkan ucapan Aldean karena dia menganggap hal itu omong kosong. Tapi, tak peduli seberapa banyak Ned menyiksanya, Aldean tetap gigih dan memberitahu kalau Zephyr merupakan orang yang tak bisa dipercaya dan juga adalah seorang musuh dalam selimut, singkatnya seorang pengkhianat. Aku tahu kalau ucapan Aldean hanyalah omong kosong. Karena itu, aku tak memikirkan hal itu hingga sekarang. Tapi, ada satu hal yang membuatku sulit untuk mempercayainya. Ned pun mulai mengingat saat pertemuan pertamanya dengan Zephyr, yang saat itu berkata kalau Zephyr adalah murid bayangan Sang Timur. Dia juga mengingat ucapan Ophelia mengenai murid bayangan Sang Timur yang sebenarnya. Tapi, di sisi lain, murid bayangan tersebut ternyata merupakan kakak perempuan dari Ned, yang dulu sempat dikiranya sudah meninggal karena tenggelam di tengah lautan saat badai melanda kapal yang dinaiki oleh ibu dan kakaknya. Jadi, Ned memikirkan kemungkinan kalau kakaknya ini mungkin saja masih hidup hingga sekarang dan juga sebagai murid bayangan Sang Timur. Di sini, Ned mulai menumbuhkan benih-benih keraguan karena dia tak tahu sebenarnya siapa yang harus dipercaya dan siapa juga yang sudah membodohinya. Dia pun berpikir, apakah dirinya membuat kesalahan yang sama lagi seperti yang telah dilakukannya dahulu? Tapi di sisi lain, Ned sangat-sangat ingin mengetahui kebenarannya dan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Scene kemudian berpindah ke dalam ruangan di mana pesta perjamuan diadakan. Di sini, Zephyr pun sudah mengungkap identitasnya dan berbicara dengan santai bersama orang-orang elit yang ada di situ. Tapi, karena sonata sudah dilantunkan, maka itu berarti pesta sudah berakhir dan mereka semua pun bersiap pergi dari ruangan tempat pesta diadakan. Dan setelah beberapa percakapan pendek, Zephyr pun pergi meninggalkan mereka. Di sisi lain, Om Kacamata ini pun mengagumi Zephyr, bahkan setelah kekacauan yang dilalui oleh kedua matanya selama ini. Dia kagum dengan Zephyr, karena selain kuat, Zephyr juga sangat cerdik.
Dirinya sempat tak percaya kalau sains cahaya yang tak pandai menilai orang itu dapat menemukan monster seperti Zephyr. Di sini, anak si Om Kacamata kemudian meminta ayahnya untuk berhenti ngebacot. Tapi tak disangka, anak Om Kacamata ini merupakan seorang pedagang hebat dan bernama Edwin Pilgrim dan juga merupakan rekan Altair. Tentu saja ayahnya juga seorang pedagang hebat sekaligus rekan Altair dan bernama Philip Pilgrim. Di sini, Philip kemudian berkata pada anaknya bahwa mereka harus segera merekrut orang seperti Zephyr sebelum dia direbut oleh orang lain. Tentu saja, sang healer dari paroki kedua pun setuju kalau mereka harus secepatnya mendapatkan Zephyr yang merupakan orang yang sangat berbakat sebelum dia direbut oleh orang lain. Kalau Zephyrnya direbut, masih ada saya kok mbak. Saya mah siap kapan aja dan di mana aja gitu. Oh lanjut. Cerita pun berlanjut pada Zephyr yang sedang berjalan menuju kamarnya. Di sini, Zephyr sedang memikirkan sesuatu yang sangat-sangat penting terkait Philip sang pedagang. Orang ini merupakan salah satu dari 3 pedagang terhebat di benua Aslan. Philip juga sangat terkenal sebagai pelindung Altair di kehidupan yang dulu. Bahkan, Philip berperan penting selaku mentor Altair dan membuat Altair menjadi pusat dari umat manusia. Sebab itulah, Philip menjadi orang yang paling diincar oleh kultus Demon God. Dan saat Ned melarikan diri dan membawa Dragon Heart saat itu, atau saat di kehidupan yang dulu, Philip mati saat bertemu dengan Smiling Woman, sang murid bayangan yang asli, karena terbunuh oleh Smiling Woman. Sontak karena mengingatnya, tugas Zephyr pun bertambah, yaitu melindungi Edwin dan Philip dan juga menghentikan Smiling Woman yang tak tahu harus berpihak kemana. Di sini, Zephyr kebingungan untuk berurusan dengan Smiling Woman karena dia dapat berubah ke wujud apapun yang dia mau. Dan di samping itu, Zephyr tak pernah tahu wujud asli dari Smiling Woman. Dan itu pun membuat dirinya sangat frustasi. Tak berselang lama, Zephyr pun akhirnya sampai di kamarnya. Di sini, dia juga sadar kalau Ned mungkin sudah kembali. Tapi, Zephyr pun sangat kaget karena melihat Ned yang terlihat sangat dark dan masuk ke dalam mode psycho. Di sini, Ned kemudian menatap Zephyr dan berkata bahwa dia sudah menunggunya dari tadi. Di sini, dengan tiba-tiba Zephyr kemudian ketar-ketir dan tanpa sadar langsung menjauh dari jangkauan Ned dengan sangat cepat. Di sisi lain, Zephyr kemudian keheranan kenapa dia tiba-tiba bisa ketar-ketir dan kena mental, padahal dia lebih kuat dari Ned. Dan ternyata jawabannya adalah saat dia terperangkap di dalam gua bersama dengan Ned di kehidupan yang dulu. Di sini, setiap kali Ned dalam suasana hati yang buruk, dia akan selalu memukuli Zephyr hingga hampir mati dan membuat Zephyr selalu kena mental setiap kali melihat tatapan serius milik Ned. Dengan cepat, Zephyr pun memperbaiki posturnya dan bertanya kenapa Ned sampai menunggunya. Di sini, Ned memberitahukan semuanya dari saat dia ketahuan oleh Ophelia, bahkan sampai masalah mengenai dia telah menemukan kakaknya yang hilang. Karena mendengar itu, Zephyr pun duduk di samping Ned dan mendengarkan dengan baik. Singkatnya, dia nyimaklah. Setelah 13 tahun berlalu, akhirnya dia mengetahui identitas sebenarnya dari kakaknya. Dan itu merupakan murid bayangan Sang Timur. Karena mendengar itu, dengan tiba-tiba pikiran Zephyr pun bercampur aduk. Karena berpikir bahwa dia sudah berbohong pada Ned. Tapi dengan tiba-tiba, dia pun ingat saat dimana dirinya pertama kali bertemu dengan Smiling Woman. Di sini, Smiling Woman bercerita kalau dia hilang ingatan dan juga terdampar. Sebab itu, dia pun akhirnya dirawat oleh masternya karena dia juga memiliki bakat seni bela diri yang tinggi. Di sini, Smiling Woman pernah memberitahu pada Zephyr kalau Zephyr nanti bertemu dengan orang yang sekiranya mirip dengan dirinya, berarti itu kemungkinan adalah saudaranya, kenangannya, dan keluarga satu-satunya miliknya. Dengan cepat, Zephyr pun sadar kalau itu semua berhubungan
dan benar kalau Ned adalah saudara dari Smiling Woman. Bahkan jika dipikir lagi, alasan kenapa Sang Timur bekerja sama dengan Aldean adalah untuk memonopoli keluarga Ned dan mendapatkan pusaka keluarga mereka. Disinilah Zephyr menyadari kekejian dari Wang Jinryu atau Sang Timur yang memperlakukan keluarga Ned seperti mainan miliknya. Di sisi lain, Ned ragu dan bercampur takut. Dia yakin kalau Ophelia tak mungkin berbohong kepadanya. Tapi, jika semua yang Zephyr katakan padanya adalah kebohongan, maka semua ini tak masuk akal. Selama ini dia hidup dengan sangat menyedihkan karena dia terus ditipu dan itu membuatnya hancur. Tapi di sisi lain, Zephyr, sejak awal mereka berdua sudah saling membantu dan percaya, bahkan sudah berkali-kali keluar masuk dan melewati gerbang hidup dan mati dalam waktu yang bisa dibilang lama. Mereka sudah seperti sahabat, bahkan keluarga yang saling melindungi satu sama lain di situasi apapun. Karena perasaan yang dirasakan oleh Ned bukanlah perasaan yang palsu, maka Ned masih mencoba untuk percaya pada Zephyr. Dengan sangat putus asanya, Ned pun memohon pada Zephyr untuk memberikan bukti agar dia dapat mempercayai Zephyr saat ini. Di saat itu pun, Zephyr langsung terdiam membisu karena melihat keputusasaan seorang Ned yang tak pernah dilihatnya. Dan tiba-tiba, Zephyr pun akhirnya memberitahukan Ned semuanya mengenai kehidupan pertamanya, mengenai Ned yang menghadapi keputusasaan sembari membawa Dragonheart dan jatuh ke dalam canyon, mengenai dirinya yang dulu merupakan budak dan malah terjebak bersama Ned dan mempelajari Dragon King style darinya. Dan berkat kemampuannya, Zephyr akhirnya bisa bertahan hidup dan menjadi manusia terkuat. Tapi itu semua tetap gagal karena dia tetap saja hancur dan seluruh manusia tetap saja punah. Kau ingin tahu siapa aku? Aku adalah manusia terakhir, seorang pahlawan dan juga pecundang. Orang yang kembali ke 10 tahun yang lalu dan membawa semua ingatan itu. Dan juga satu-satunya muridmu.